Oke guys, balik lagi sama Esgares, server di Silent Ship. Di sini aku bakal ngebahas yang namanya nerf dari skill priest, yaitu adalah Resurrection. Oke. Sebelumnya kita bakal lihat dulu skill Resurrection itu. Ini aku kebetulan pakai loadout buat hunting ya. Jadi aku naikin cuma satu. Oh ya, nanti ini skillnya bakal aku bahas juga di video selanjutnya ya. Nah, untuk Resurrection ini yang berubah itu dari skillnya adalah dari fixed cooldown. Nah, fixed cooldown ini yang awalnya 3 detik dia berubah jadi 15 detik dan sangat-sangat mengganggu ya. Jadi udah nggak instan untuk bangkit. Nah, ini 15 detik ini termasuk hal yang merepotkan bagi Priest. Aku sempat cari-cari gimana caranya bisa nurunin cooldown ya. Cuman karena aku tuh free to play, sangat susah buat nurunin cooldown karena ada beberapa bocoran yang bisa nurunin cooldown tuh, antara lain adalah buku dari Abyss tuh, Abyss Kraken, adalah Secret of the Abyss. Nah, ini dia dengan skill eksklusifnya itu setelah menggunakan skill 10% peluang untuk reset cooldown skill aktif di job ini. Ini belum di ascend ya. Kalau di ascend bisa sampai 20 atau 25, tapi harga ascendnya pun mahal. Nah, ini kalau buat dapetin ini itu caranya dari MVP. Ini kalau nggak salah MVP Kraken ya. Terus bisa dari gacha MVP itu sekitar 4000 koin ya. Kemudian gimana nih biar bisa ngakalin gimana kita kuat di PvP, kuat di MVP, dan juga kuat di ET. Nah, kalau aku sendiri sebagai free to play, saran aku untuk semua priest ya, jadi agar kita bisa kuat untuk bertahan hidup dan menghidupkan temen, misalnya lagi PvP kita itu naikin stat fit kita atau darah kita. Jadi kita harus menaikkan darah kita, itu aku masih 147.000, kita naikkan sampai minimal 500.000. Gimana caranya? Nah, kalau aku pakai ini talisman yang ada fit dan INT nya. Aku naikin ini baru level ascend 40 ya. Nanti aksesorisnya juga aku bakal ganti pakai aksesoris yang level 40. Aksesoris yang level 70, tapi 60 nggak apa-apa. Aksesoris. Nah, misalnya ini nih. Ini yang level harganya segitu ya. Ini level 30-nya, ini fit. Nah, ini level 40. Nah, ini level 50-nya. Nah, ini level 60-nya. Ini minimal harus punya satu. Jadi, fungsinya untuk menaikkan darah kita. Kenapa seperti itu? Kalau secara kalkulasi, kita itu harus punya darah yang tebal untuk menghadapi sniper atau mungkin assassin atau mungkin whitesmith ya. Nah, tapi kita juga harus didukung dengan yang namanya Obeon card ya. Obeon card, terus Obeon cardnya harus pasti punya 3 ya. Jadi nanti stun rate-nya itu 100% ditambah sama, karena di Obeon card kan 30 ditambah sama Darkbinder ini. Jadinya jadi 100%. Jadi karena darah kita itu tebal 500.000, nah itu kemungkinan kita buat bertahan hidup semakin lama. Karena kita bisa bertahan hidup semakin lama, nah itu kita bisa nunggu tuh cooldownnya itu Resurrection itu sekitar 15 detik bisa kita tunggu sampai cooldownnya fix kelar, kita bisa ngidupin core kita. Mungkin itu ya. Kalau misalnya armor, pasti nanti kita bakal jadiin set Murphy. Oh ya, set Murphy. Terus buku nanti juga rencananya aku mau ganti ke buku yang biru juga, karena free to play ya. Free to play, jadi aku harus pakai yang fitnya tinggi. Misalnya seperti buku ini. Ini level 40 ya. M-Attack dan juga haste. Ini hastenya kita dibutuhin banget karena untuk fix cooldown dan juga cooldown dari skill. Nah, kenapa harus pakai biru sih? Kenapa nggak putih aja yang reflect damage gitu kan? Untuk reflect damage sendiri untuk sekarang itu udah susah. Reflect damage itu udah punya counter, yaitu lifesteal. Nah, untuk melakukan itu menghindari lifesteal, nah kita paling nggak harus punya HP yang tinggi, karena reflect damage itu nggak seperti dulu ya.
Kalau misalnya dulu belum ada lifesteal mungkin masih bisa, tapi kalau misalnya sekarang pakai reflect damage terus masih udah ada lifesteal dari lawan, itu 18% physical reflect damage dan magic reflect damage yang diterima lawan pasti bakal seimbang atau balance dengan lifesteal yang mereka dapatkan. Apalagi kalau kayak archer kayak assassin itu, dia kalau pakai lifesteal di SE nya itu udah susah banget sih untuk dilawan pakai reflect damage. Seenggaknya kita harus pakai item atau equip yang menambahkan darah kita sampai 500.000 minimal. Nah, semakin lama kita bertahan di sebuah dungeon atau mungkin di KVM atau mungkin di ET, itu semakin baik untuk priest sendiri. Itu mungkin salah satu solusi ya buat kita free to play kayak aku gitu, yang sangat kecewa dengan nerf ini. Cuman ya ada isu lagi yang mengatakan bahwa nerf dari Resurrection ini bakal terjadi terjadi sampai nanti event dari cross KVM-nya itu berakhir. Ya, jadi kan nanti bakal ada event cross server War of the Chosen. Nah, ini cross server War of the Chosen. Nah, ini karena ada event ini, makanya Resurrection itu katanya di nerf. Tapi setelah mungkin setelah event ini nanti berjalan, setelah selesai, mungkin saja Resurrection itu bakal dibalikin fix colornya. Kenapa? Karena di server Taiwan pun, ya aku lihat di channelnya Bejo ataupun channelnya Virtu Gaming itu, di sana itu Resurrection masih normal, nggak ada nerf dari yang lain gitu loh. Nggak ada cooldown yang sampai 15 detik. Nah, itu gimana ya kira-kira dari price yang ada di sini? Kalau misalnya kita ngomong adu mekanik, it's okay lah adu mekanik. Kalau misalnya emang bener-bener adu mekanik, dijabanin, kita harus punya HP yang minimal 500.000. Mungkin itu aja video dari Esgaris di hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya ada usulan silahkan komen. Kalau ada pertanyaan silahkan komen, nanti bakal aku jawab. Terima kasih.